Apakah tapi jangan dianggap ini jebakan ya. Saya nggak suka jebak-jebak. Enggak. Ya jadi Santai aja. menurut Ustadz berdua itu bagaimana sebuah kitab suci itu harus seperti apa? Aku nggak mau nanti larinya ke jebakan. Enggak. Saya mau tulus aja sih. Saya belajar tulus ya. Jadi seperti ini. Apakah kalau misalnya terjadi kontradiksi di situ, apakah itu juga berarti itu diragukan kesuciannya? Maksudnya apakah itu bukan kitab suci? Karena nah ini biar tidak menjadi jebakan, saya sampaikan karena saya melihat hal itu juga terjadi dalam Quran, Ustaz. Menarik. Wah, cocok, menarik. Bagus. Mungkin saya dulu lalu Bang Indra ya. Saya udah Pak. Siap. Jadi ini kayaknya kritik tes Quran ini antara waras, hafaz, kolon dan ini dengan aduri ini kayaknya. Betul. Iya, supaya saya enggak. Saya lebih baik ngomong di depan. Gitu. Silakan. Ya, jadi gini. Tadi pertanyaannya, bagaimana dengan sebuah kitab suci? Apakah kitab suci itu mesti dia terjaga? Kalau dalam bahasa Bible kan namanya inerensi Bible. Dari dulu ya, orang-orang Kristen dulu ya, kita bicara dulu, bahkan sebelum abad ke-16 itu mereka tuh sangat yakin dengan inerensi Bible. Demikian juga umat Islam. Kalau umat Islam sangat yakin, hakul yakin bahkan. Kenapa? Karena itu tertuang di dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, satajidu fihi ikhtilafan katsira. Kamu pasti akan dapati perbedaan, discrepancy, contradiction dalam Al-Quran itu. Itu challenge ya. Bahkan ada tantangan dari Quran itu bahwa suatu kitab suci yang benar-benar itu datang dari Tuhan, tidak boleh di dalam itu ada kontradiksi, tidak boleh ada diskrepensi. Saya tahu nanti mungkin Bang Citos akan datang dengan ini nih ayat yang saya anggap kontradiksi. Tapi ya itu nanti ke kritik saya itu Ustaz Alwan antara waras, hafaz, kolon dan aduri itu. Ya, saya pikir nanti saya ada mushafnya. Ya, jadi saya pikir saya mempertegas saja bahwasanya tidak boleh ada kontradiksi dan diskrepensi atau yang semisalnya. Iya, silakan, Bang. Ya, jadi gini, memang gini ya, kalau kita lihat dari yang tertua yang menyambung, yang artinya mengakukan bahwa ianya berasal dari Torah itu kan ada yang tertua yaitu Samaritan Text yaitu abad 4 sebelum Masehi, kemudian Septuaginta abad 2 sebelum Masehi, kemudian ada Dead Sea Scroll kalau nggak salah seingat saya itu 50 tahun sebelum Masehi hasil karbonnya. Kemudian yang ketiga ada Masoretic Text dengan abad kedua, Ustaz. abad kedua ya. Kemudian yang Septuaginta yang satu abad sebelum. Oh, berarti kebalik. Oke, tapi nggak apa-apa. Oke, sorry nggak apa-apa. Agak saya itu lama tuh materi itu. Saya nggak punya catatannya, saya cuma dengar dari. Kemudian yang tertua itu Masoretic ya, abad 10 ya. Iya, betul. Nah, cuma jadi masalah itu gini. Yang tadi perbedaannya saya ungkap itu adalah antara Masoretic dengan Septuaginta. Masalah silsilah, masalah usia, masalah pandangan Elohim kepada sesuatu ciptaan itu ada perbedaan dan nanti banyak sebenarnya. Tapi kita ungkap sedikit saja. Terus kemudian kalau perbedaan pendapat antara Torah Masoretik dengan Torah Samaritan itu ada di, kalau menurut Samaritan, tempat persembahan itu di Har Gerizim. Benar nggak, Mas? Gunung Gerizim. Betul. Ya, betul. Letaknya itu kalau sekarang, betul. Itu letaknya itu di kota Nablus, di Palestina, tepi barat. Kalau bahasa Ibraninya itu Shechem kan. Nah, itu sudah beda. Nah, kalau Quran, saya akui, Ustaz Alam pasti lebih tahu lah. Quran itu memang ada perbedaan. Saya punya 4 mushaf ya. Di antaranya kan sebenarnya kan ada sab'a ahrufin, ada 7 dialek. Tapi yang ada di Play Store itu cuma ada 4. Jadi tapi nggak apa-apa, itu bisa dijadikan bandingan. Saya akui memang itu ada perbedaan bunyi. Mas, ada perbedaan bunyi. Oke, baik. Tetapi nggak berubah makna. Nanti Ustaz Alwan yang koreksi lah, beliau yang tahu bahasa Arab ya. Memang ada. Sepertinya bukan itu ya, mengarah ke situ Bang Indra. Mungkin ada yang ingin disampaikan, bukan itu kayaknya. Oh ya silakan, mungkin disampaikan aja sama Mas Cetos. Ya, kalau saya sih arahnya ke situ. Saya arahnya ke situ. Sudah saya chat, Ustaz. Saya chat. Jadi yang 119. Kemarin kan saya sempat bertanya kepada Ustadz Zuma, tapi beliau mengatakan, oh itu sama. Nah, saya tidak mermasalahkan itu ya semoga. Tapi saya percaya Ustadz Alwan ini kayaknya lebih detail deh. Jadi gini. Artinya gini Mas, setiap intelektual muslim masing-masing punya kelebihan di bidangnya. Jadi kalau mungkin misalkan Anda menganggap Ustadz Alwan
bagus dalam kritik teks Quran, mungkin Bang Zuma lebih bagus lagi dalam tafsir. Mungkin seperti itu. Iya, Jadi iya. saya tidak mengatakan bahwa Ustadz Alwan lebih unggul Ya, atau Bang ya. Zuma lebih unggul. Ya, Itu ya, ya. Betul, itu betul. ya itu seperti Tapi mengadu gitu maksud kan. saya gini, ini kan pertanyaan saya kan dari kemarin terngiang gitu kan. Saya juga kalau misalnya saya tidak paham, saya saya tidak tahu itu Ya, bagus lebih banget. enak bagi saya. Tetapi Ya. saya lihat Ustadz Alwan kayaknya ini deh. Nah, maksud saya gini Ustadz, 2:119. Yang Oke, satu saya buka ya, Mas. Saya buka, ya, Mas. silakan. Satu ayat dulu, jangan banyak-banyak, satu dulu. Karena saya punya 4 mushaf di sini, Mas. Jadi Baik. nanti saya yakin Anda benar. Bunyinya memang beda, tapi nanti dari pendalaman bahasa Arab silakan Ustadz Alwan, apakah dengan bunyi yang beda itu maknanya beda gitu ya Ustadz Alwan ya. Ini satu-satu dulu. Tadi ayat berapa Mas Qurannya? 2:119. Oh, berarti Al-Baqarah ya. Benar, Mas. Ini kalau Indonesia itu pasti hafaz. Indonesia sama dengan Madinah. Semua Al-Quran yang beredar di Indonesia pasti hafaz. Nah, ini Al-Baqarah surah kedua ayat berapa Mas tadi Mas? 119. 119 ya. Benar. Ditanya dan tidak ditanyai. Nah, benar. 119. Ini nih. Silakan Ustadz Alwan, ini masalahnya di mana coba? Masalahnya di mana? Jadi nih, dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Nah, ini yang versi Hafs ya, Ustaz. Ini Kemudian gimana? Ini kok beda sama yang saya lihat. Inna arsalnaka, sungguh kami telah mengutusmu Muhammad kok di sini. iya, ini kan saya yang baca yang B-nya. Oh iya, silakan, nggak apa-apa. Oh iya, paham saya. Ya silakan. Enggak dari Arabnya aja dulu, karena Quran itu kalau terjemahan itu Quran. Oh iya, betul, berarti dugaan Bang Indra betul. Berarti dia merujuk ke qiraatus sab'ah ya, atau qiraat. Ya ini kan antara Ad-Duri dengan Hafs kan beda urutan. Jadi kalau misalkan Al-Baqarah, kalau Duri itu gini, kalau Duri itu alif lam mim dalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin satu ayat. Tapi kalau Hafs enggak alif lam mim satu ayat. Dalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin itu baru ayat kedua. Jadi nanti beda satu tuh urutannya. Tapi itu enggak merubah makna, hanya penomoran doang. Bukan soal Ad-Durinya, Ustadz. Ini sama Waris kok ini. Sama-sama bacaannya sama. Kalau setahu saya gini, setahu saya mungkin kalau ngutip dari Samuel Green, mungkin Samuel Green ya sumbernya ya, kalau boleh tahu ya. Karena setahu saya yang bikin itu cuma Samuel Green aja. Muslim Prophet, Ustadz. Jadi dari situs scholar Muslim sendiri. Muslim Prophet. Ya. Oh iya. Jadi ketika ketik 2.219 Wars Hafs itu akan muncul Muslim Prophet. Bentar, 2.219 itu maksudnya gimana sih? Maksudnya, surah keberapa ya. Gitu coba? Surah keberapa? Al-Quran ayat 2. Enggak ada ayat 2. Surat keberapa? Surah kedua ayat 119. Berarti harusnya bunyinya gini ya. Ini saya bacakan dalam Hafaz. Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Benar enggak bunyinya gitu? Betul, itu yang Hafs yang Hafs ya. Ini saya kita pindah. kirimkan yang Wars ya. Iya, silakan. Wars saya ada juga di sini, Wars. Oh iya, silakan Ustaz. Coba. Ini ada Wars ya. Nanti Ustaz Alwan yang baca. Tadi Hafaznya saya baca Ustaz Alwan, nanti Ustaz Alwan baca yang Wars ya. Siap. Yang Maroko ya. Antum baca dua-dua juga nggak apa-apa. Enggak, saya kurang fasih soalnya. Ini Ustaz Alwan yang baca. Ini memang saya sudah kritik teks sih, alhamdulillah. Jadi kalau ada orang bertanya, insya Allah ada gambaran. Nah ini Ustaz Tata. Ustaz Alwan di bawah, paling bawah nih. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tas'al an ashabil jahim. Jadi ada tus'al dan fas'al. Iya, itu maksud saya. Iya. Oke. Ini doang atau mau yang lagi? Ada Duri sama Kolun? Itu aja dulu Ustaz. Oke, berarti Hafaz dengan Waras ya. Itu Ustaz Alwan. Jadi perbedaan ini Ustaz Alwan dengarkan perbedaan antara kritik tes lah ya, kritik tes antara surah Al-Baqarah ayat 2 surah kedua ayat 119 antara Hafaz dengan Waras. Silakan Ustaz Alwan. Ya, kan jadi gini, kalau kita bicara qiraat ya, qiraat ini kan salah satu yang diterangkan itu. Jadi ketika misalnya itu kan dia tanpa harokat dulu ya. Jadi disebut harf gitu. Nah, ketika misalnya sudah seperti itu, maka orang pun bisa membaca dengan berbagai varian dialek dan bentuk. Gitu ya. Contoh misalnya gini, mim lam kaf malik. Itu bisa dibaca Malik, bisa dibaca Malik pendek. Artinya sama, beda. Artinya beda. Ada satu Malik sebagai raja, ada satu sebagai penguasa. Makanya ulama kita itu menerangkan bahwa hikmah daripada kenapa Al-Quran itu diturunkan dengan beberapa
varian, ya, kita sebutnya semuanya itu cara baca atau qiraat, itu untuk memperkaya makna daripada itu. Kadang-kadang satu pesan itu nggak bisa dibuat dengan satu kata. Dia harus dimaknai lebih luas. Misalnya gini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Malik Yaumiddin, atau dibaca Malik Yaumiddin. Ada yang menerjemahkan raja, ada yang dibaca raja, ada yang dibaca penguasa. Bahwa Allah itu raja sekaligus penguasa gitu. Jadi memperkaya penjelasan daripada ulama-ulama dan para ahlul qurra. Sama dengan wala tas'al wala tus'al, ya. Kamu tidak akan bertanya dan kamu tidak akan ditanya. Artinya posisinya jelas. Tidak perlu Nabi bertanya dan tidak perlu Nabi bertanya untuk itu. Jadi itu Gini, bukan sama Ustaz. sekali urusan daripada gimana? Iya, sebentar, mohon maaf ya, saya Iya. potong. Justru pertanyaan seperti itu, Ustaz. Seandainya misalnya ditulis walatus alu dan walatus ala, itulah memperkaya yang sesungguhnya. Tetapi masing-masing ini berbeda. Yang satu walatus alu, yang satu walatus ala. Oh, bukan, salah baca Bapak. Walatus al dengan tas'al, beda. Iya, maaf. Bapak tahu Saya bedanya kurang mengerti tas'al Arab. dengan tus'al tidak? Tahu bedanya tas'al dengan tus'al nggak? Saya tidak tahu. Oke, saya jelasin kalau Bapak nggak tahu. Jadi gini, satu berwazan majhul namanya, isim majhul, yuf'al. Dia sebagai objek, yang satu sebagai subjek. Baik. Jadi tas'al itu artinya kamu ya Rasulullah tidak akan bertanya, wala tus'al, dan tidak akan ditanya. Gitu. Kayaknya gitu. Jadi dia wala tas'al wala tus'al. Satu bertanya, Nabi tidak akan bertanya, wala tus'al, dan dia tidak akan ditanya. Ini memperkaya maknanya. Itulah penjelasan para ulama. Qiraat yang berbeda ini justru memperkaya maknanya. Saya sudah berikan contoh seperti Malik dengan Malik. Begini, paham Ustaz. Ya? Iya, saya coba mencermati paradigma Islam dalam menjawab pertanyaan saya. Saya tetap cermati, Ustaz. Tetapi bagi saya ada celah, Ustaz, di situ. Ada celah. Dalam artian seperti ini. Celahnya itu, saya takutnya Anda tidak ngerti penjelasan saya gitu. Bahasa Arabnya Anda tidak saya paham. tetap mencoba mencermati karena saya juga membuka baik Sahih Internasional dan juga Yusuf Ali ya kalau nggak salah. Yusuf Ali nggak terjemahin ini varian. Oh, sorry. Sahih Internasional dan satunya lagi Sahih apa ya? Internasional juga tidak. Yang iya. Tidak ada. Baik. Tapi saya bukanya dari situs Islam sendiri, Ustadz. Jadi situs Islamnya apa? Kalau gini, sebenarnya kalau kita tahu bahasa Arab ini mudah memahaminya. Itu tus'al ditanya, kemudian tas'al itu bertanya. Jadi ini isim majhul namanya, tus'al. Iya. Nah, kalau misalnya saya analogikan ya Ustadz, seperti ini. Misalnya kita datang ke kantor polisi gitu ya. Saya makan kita datang ke polisi. Kemudian polisi itu akan berkata pada kita, oh kamu nggak akan ditanyain. Terus di satu sisi dia akan berkata, kamu jangan tanya. Nah, yang satunya kan kalimat berita, Ustaz. Iya, kalimat beda, makanya saya jelasin sejak awal. Ketika Umar bin Khattab berdialog dengan Hisham, cara bacanya beda, maka kedua-duanya datang mengadu kepada Hikam atau Hakim ya. Al-Furqan itu ya. Iya. Ketika datang kepada Nabi katakan kamu benar. Karena memang Nabi SAW minta dimudahkan. Jadi orang bisa baca. Jadi kelebihan daripada bahasa Arab itu tidak pakai harokat dan dulu memang nggak pakai harokat, itu sehingga bisa dibaca dengan beberapa cara. Ya, bisa dibaca. Makanya bahkan ada yang mengatakan wadduha, ada wadduha. Kalau sampai sekarang orang Mesir itu nggak bisa bilang jim. Jamil dibilang gamil, pakai G dia. Nah, soundingnya, kemudian variannya, itu semua diperbolehkan. Nabi memperbolehkan itu. Kalau misalnya tapi tidak merubah makna itu. Ada yang protes misalnya kayak Jokowi bilang Al-Fatihah, ada yang bilang Al-Fatihah. Iya. Jadi tetapi yang di sini ada perubahan makna, Ustaz. Iya, perbedaan maknanya ada. Makanya saya sudah kasih contoh Malik dengan Malik Yaumiddin tadi itu. Iya. Jadi ketika sebentar ya, saya jelasin dulu. Baik. Silakan. Nah, ketika misalnya tadi ada kata tas'al dan tus'al itu berbeda makna, makanya justru malah memperkaya.
makna itu sendiri. Itu yang dijelaskan para ulama yang menjelaskan tentang qiraat. Kan begini, Nabi membolehkan itu. Artinya sejak zaman tradisi Nabi, Quran itu bisa dibaca tas'al, bisa dibaca tus'al. Dan itu ulama-ulama kita itu, kuro kita itu kan membaca itu boleh. Makanya kan ada yang menghafal sampai 10 bacaan. Disebut dengan apa uh, qiraatu asyar. Ada qiraatu sabah, ada qiraatu asyar. Artinya itu dihafal. Jadi dari duri, dari warsh, hafaz, itu ulama-ulama itu sudah ada porsi yang menghafal itu dan itu dipelajari. Jadi bukan hal yang baru. Nah, ketika misalnya dianggap beda dan maknanya beda, iya memperkaya maknanya. Dan itulah bagian kata Nabi SAW, Iqra' ma tayassara laka minal Qur'an. Kamu bisa pilih mana yang kamu merasa mudah bacanya. Mau baca tas'al, mau baca tus'al. Diizinkan oleh Nabi. Yang penting, yang paling penting dalam periwayatan ini, periwayatnya harus mutawatir. Itu saja sebenarnya. Ya, saya pikir begitu ya. Tapi ini sebenarnya bukan eh, discrepancy. Jadi bedakan textual varian dengan varian reading. Cara baca beda dengan textual varian. Kalau di Bible itu kan textual varian. Kalau kita buka Lukas 10 ayat 1 misalnya, jumlah antara NIV dengan KJV itu manuskripnya beda, 170, 170 lebih. Itu di Benar. bagian Kalau itu kayaknya saya masih mungkin masih bisa mempertanyakan yang lain. Saya ingin fokus dulu yang ini, Ustadz. Boleh, boleh, oh boleh. ya ya. Karena Silakan Bang posisinya, ini kalau mau tambahkan Bang Indra Moshe. karena posisinya seperti ini, Ustadz. Dari awal yang di Lauh Mahfudz itu yang mana? Yang tas'al Semuanya, atau semua yang karena sejak zaman Nabi seluruh varian itu diperbolehkan dibaca seperti itu. Jadi itu juga Quran juga. Anda baca tus'al itu Quran juga, Anda baca tas'al itu Quran juga. berarti memang di apa Dibolehkan sejak awal. bukan masalah itu, maksud saya di Lauh Mahfudznya itu ada 7 ahruf sendiri, Ustaz. Jadi begini, varian reading kita bicara lawful mahfuz ini beda lagi. Jadi ketika misalnya ayat Quran ini turun, kemudian kan ada Anda baca nanti saya Bukhari, bagaimana Rasulullah minta kemudahan, ya. Baik. Jadi Islam tersebar, kemudian minta kemudahan. Ada yang cara bacanya lahajanya beda, soundingnya beda, dan itu nggak bisa dipaksa. Tetapi Kemudian kan ada ada yang baca induknya dengan ya, Ustaz. varian apa? Ada induknya kan, Ustaz. Maksudnya? Maksud saya kemarin Ustadz Zul mengatakan bahwa itu secara induknya sama. Beliau mengatakan seperti itu. Jadi maksud saya di dalam Lauh Mahfudznya itu yang tas'al atau Nggak, tus'al atau kita nggak keduanya. bisa bicara lohul mahfuz karena lohul mahfuz Baik. ini kan hal yang gaib. Kata Oke. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada Baik. yang tahu yang gaib kecuali Allah. Kita batasi secara kalau bahasa Alkitab Alkitabiah aja yang Baik, sesuai baik. dengan apa yang bisa kita tangkap aja. Kalau sudah bicara lohul mahfuz, kiamat, malaikat yang sifatnya gaib itu kita terbatas juga ya diberi ilmunya. Siap, Ustadz, siap. Hmm. Berarti Jadi gini dalam Mas, yang ya, dimaksud firman Allah gini Mas Cetos ya. Jadi ya, maksud firman Allah itu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Quran, kami pula yang menjaganya. Itu maksudnya dijaga dari penyimpangan makna, bukan bunyi. Kalau bunyinya memang beda-beda, saya akui karena saya sudah pernah kritik teks ini. Jadi ada misalkan gini di dalam Al-Baqarah itu adalah yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa itu hafaz. Tapi kalau waras gini, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yukhadi'una illa. Ini enggak merubah makna, maknanya tetap sama. Maknanya tetap sama itu. Enggak berubah maknanya. Maknanya tetap sama. Jadi ibaratnya gini, kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti ini. Apa ya? Misalnya kata kerja apa ya? Kata kerja mengabar, kabar ya, kata kerja kabar. Nah, misalkan nih dalam dialek itu Indonesia juga kan macam-macam ya. Ada orang mengatakan saya mengabari Ustadz Alwan. Yang satunya mengatakan gini, saya mengabarkan apa? Mengabarkan Ustadz Alwan gitu.
Itu kan sama gitu artinya. Atau gini, aduh, Iya. gimana ya? Saya pernah dapat contohnya di bahasa Indonesia itu apa ya lebih tepat. Soalnya bahasa Indonesia agak susah untuk mengungkap bahasa Arab gitu. Gini, pemerintah ya, pemerintah memberitahukan kepada masyarakatnya untuk menggunakan masker. Kita fokus kepada kata kerja memberitahukan. Nah, tapi di kata lain, misalkan saya berkata seperti itu, Ustadz Alwan berkata begini, pemerintah memberitahu masyarakat agar menggunakan masker. Bunyinya beda, maknanya sama. Begitupun tadi, tas ala dan tas alu itu maknanya sama. Baik. Karena apa? Karena maknanya sama tuh gini, itu kan berasal dari kata dasar sa'ala. Sa'ala kemudian ditambahkan tak di depan. Itu kan maksudnya itu kan kata bentuk akan datang. Akan datang. Makanya di situ tuh walatas alu dengan walatas al itu sama. Kamu tidak akan ditanyai. Karena ini bentuknya bukan masalah apa harokatnya gitu, tapi bentuknya adalah masalah huruf. Karena bahasa Arab itu sebenarnya itu susunan huruf. Kalau harokat itu masuk dialek. Jadi walatas al dengan walatas alu itu artinya sama. Karena apa? Karena di situ ada tambahan tak di depan sa'ala. Berarti itu masuknya hukum sorof, perubahan di depan. Kalau nahwu kan perubahan di belakang. Jadi maknanya tetap sama gitu, Ustadz Alwan ya. Maknanya tetap sama itu. Saya tambahkan sedikit. Jadi gini, ketika ada makna yang itu sebenarnya sudah dijelaskan para ulama kita, saya memang dia berbentuk bahasa Arab ya. Makanya apa yang disampaikan misalnya di Samuel Green itu kan yang bikin sedikit pembahasan tentang itu kalau di pihak Kristen ya. Sebenarnya itu sudah banyak dijelaskan di kitab. Sayangnya nggak diterjemahin karena mungkin kalau dicetak siapa yang mau beli ya kurang begitu diminati. Karena yang kayak Ibnu Katsir aja terlalu tebal gitu. Banyak yang kurang minat. Misalnya kalau kita lihat kitab daripada Syekh Abdul Fattah Al-Wafi Syaraf Asy-Syatibiyah fi Qiraatis Sabi' itu sudah dijelasin juga. Kemudian Ibnu Mujahid juga dalam bukunya Qiraatus Sab'ah juga dijelasin juga tentang perbedaan-perbedaan yang maknanya berbeda tapi saling melengkapi. Itu sudah banyak dijelaskan gitu. Jadi makanya di apa namanya di salah satu aspek cabang keilmuan ilmu qiraat. Nah, ini bagusnya Pak Citos kalau memang suka dengan ini, coba datang misalnya ke kampus Muslim ya. Cari di sana yang bisa tanya Pak ada di sini nggak yang ahli qiraat gitu. Ya kalau saya Bang Indra ini kan bukan pakarnya ya. Bukan apa istilahnya. Soalnya saya beberapa kali juga disarankan demikian, Ustaz. Ya, karena itu kan bagian daripada ulumul Quran. Saya ada gambaran gitu loh, Ustaz. Maksudnya gini, saya tidak bermaksud adu domba, tidak ya. Tapi saya cermati jawaban baik Ustadz Mose dengan Ustadz Alwan. Ini ada sedikit perbedaan. Ustadz Alwan menyampaikan bahwa kedua perbedaan makna tadi saling meneguhkan. Melengkapi. Sementara Ustadz Mose mengatakan, oh tidak ada perbedaan dari dua tadi. Nah, bagi saya ini pandangan saya pribadi. Coba diluruskan, Bang Indra tadi berpemahaman gitu ya, tidak ada perbedaan. Sama, ya. Menurut Bang Indra, makna ya? dikatakan tidak ada perbedaan makna, gitu. Kalau menurut Ustadz, tapi saya nggak mau mengadu domba seperti itu. Tidak, saya tidak suka seperti itu. Saya tidak suka. Tetapi ini kepenasaran saya saja, Ustadz. Jadi gini, apa namanya? Saya orang luar, saya melihat bahwa ini terjadi perbedaan makna. Kemudian perbedaan makna sudah dijelaskan tadi kan? Iya, saya tahu, saya sudah dijelaskan. Tetapi nanti saya menjelaskan terakhir, nanti saya jelaskan yang maksud saya. Jadi bagi saya ada misalnya di Lauh Mahfudz itu memang ada dua varian ini. Tentu ya apa namanya tidak akan maknanya tidak akan apa namanya. Jadi Nabi akan mengatakan seperti walatus alu walatus ala. Jadi ada langsung beliau akan melibatkan dua. Dua itu langsung gitu loh, Ustaz. Jadi gini, kalau kita di Muslim ini kita tidak pakai asumsi gitu. Asumsi itu kan di luar daripada keilmiahan ya. Jadi nanti akan ada kemungkinan A, kemungkinan B, kemungkinan C itu tidak. Kalau kita batasinya gini, bahwasanya Nabi diizinkan untuk melakukan itu dan terkait Lauhul Mahfuz itu apakah
sudah dari sananya seperti itu kan apa yang kita pikirkan gitu. Tapi kata Allah itu sudah batasi, la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu yang gaib itu kecuali Allah gitu. Oke, saya Iya. jelaskan. Saya jelaskan. Oh iya, Ya, tolong silakan. diluruskan itu Bang Jadi gini, Indra. oke. Jadi gini, itu kan masalah penafsiran. Itu yang saya pernah dapat itu gini, yang tentang tafsir atau penjelasan daripada qiraat sab'ah itu kan ada beberapa ulama menjelaskan. Jadi dalam hal ini memang ada perbedaan antara saya dengan Ustadz Alwan, ya perbedaan khilafiyah namanya. Tetapi khilaf Tidak ini masalah. tidak usuliyah, tapi furu'iyah. Artinya perbedaan yang tidak mengganggu Quran itu sendiri. Jadi memang mungkin Ustadz Alwan membaca dari kitab yang lain, saya dari kitab yang lain. Jadi gini, kalau dari yang saya baca, karena saya nggak mungkin membaca dari keilmuan yang saya belum baca. Jadi intinya itu begini, antara tas'al dengan tus'al, itu menurut kitab yang saya baca itu gini, karena kitabnya minjem nih, saya nggak bisa memfoto gitu ya. Jadi antara tas'al dan tus'al itu adalah masalah dialek. Seperti suhu fi Ibrahim wa Musa. Ada kan suhu fi Ibrahim wa Mose. Muse itu kan ada. Itu nggak merubah makna. Jadi kalau yang dari kitab saya baca, termasuk di surah Al-Baqarah 2 ayat 100 berapa tadi itu adalah susunan huruf secara gramatikal Arab, secara fiilnya. Jadi dia menggunakan tambahan tak di depan kata sa'alah. Dengan kata dasar sa'alah. Itu menunjukkan sesuatu yang ditambahkan tak ini menunjukkan akan datang. Jadi ketika ayat itu menunjukkan gini, wala tas'al wala tus'al, itu tetap maknanya sama. Karena apa? Kita bersandar kepada susunan huruf tadi. Adapun tus'al dan tas'al itu seperti ini, Mas. Seperti kalau di Jawa Tengah, saya tinggal di Jawa Tengah, kebetulan pas gitulah untuk kritik teks pas. Jadi orang Pemalang, saya kan tinggal di Pemalang, Jawa Tengah. Orang Pemalang itu untuk 2 kecamatan itu berlogat Jawanya tuh O. Tapi selain itu semuanya A. Jadi misalkan gini, ada sebuah kota di Pekalongan namanya Wirodeso. Itu kalau orang orang Pemalang Timur itu mengatakan Wirodeso. Tapi kalau orang Petarukan, Pemalang Barat mengatakan Wiradesa. Tapi itu sama maknanya. Jadi antara tus'al dan tas'al, dari kitab yang saya baca itu adalah masalah dialek doang. Antara orang waras dengan hafes. Bunyinya beda, tetapi secara gramatikal tetap sama. Sama dengan gini, orang Padang mengatakan mau apo, mau kemana, tapi orang Melayu normalnya mengatakan mau apa, mau kemana, atau Betawi mengatakan mau kemana. Nah, itu tetap sama gitu loh. Artinya sama, pengucapannya yang beda gitu kan, Ustaz? Pengucapannya yang beda, itu dari yang saya baca. Adapun dari yang Ustadz Alwan baca, saya pernah baca kulitnya doang, kitabnya memang ada mengatakan secara gramatikal berbeda, tetapi saling melengkapi. Itu ada kitabnya, tapi saya nggak terlalu mendalami, jadi saya tidak membaca, tapi intinya sama, titik temunya sama, meeting point-nya sama. Artinya apa? Tidak ulama itu tidak mengatakan bahwa antara Quran yang satu dengan yang lain terjadi perbedaan gitu, Mas. Baik. Atau sama. Ini saya berikan analogi ya. Misalnya kita menggunakan tanpa harakat ya, Ustaz. B dan B ya, misalnya gitu kan. Huruf B dan B. Nah, kalau ketika diberikan harakat, nanti ada yang membaca babe. Nah, kalau misalnya membaca babu, ini udah split makna, Ustaz. Oh, itu berarti namanya ini tidak melalui sanad. Karena qiraat sab'ah itu ada 7, tetapi harus ikut sanad. Jadi nggak ikut sanad. Jadi sanadnya itu nyambung. Kalau Anda misalkan pernah begini. Ya. Bedanya bahasa Arab dan bahasa Indonesia itu beda. Makanya kayak saya tuh gundul pun bisa saya baca tanpa harokat. Ya. Kenapa? Karena ada kaidah. Namanya ada kaidah. Jadi beda. Jangan samakan bahasa Indonesia tuh nggak ada kaidahnya gitu. Anda kalau pakai nggak ada harokat, itu nggak akan bisa kebaca. Ibrani, Hebrew juga gitu ya. Arab gundul, ya. Hebrew juga gitu, Ibrani juga gitu. Kalau tidak. Bentar Ustadz Alwan. Saya mau bacakan Shema ya. Shema ini seperti syahadatnya orang Israel. Saya akan bacakan dari berbagai dialek. Sebenarnya dalam bahasa Ibrani pun ada. Misalkan gini, saya membaca dari dialek yang umum saja ya, yang Yahudi yang umum itu biasanya Sephardim kalau nggak salah. Dia membacanya gini, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Ini Sephardim. Coba bayangkan ya. Tapi ini kalau saya membaca dari dialek Yaman. Shema Yisrael. Nah, jadi semaknya menjadi sama. Tetapi Yisraelnya menjadi Yisrael. Nah, Adonai-nya bukan Adonai, tapi Adonai.
Elohenu Adonai Ahad. Ini dialek Yaman, Yahudi Yaman. Apakah ini beda? Tidak. Huruf Ibraninya tetap sama, pengucapannya beda, maknanya tetap sama. Jadi ada yang mengucapkan. Iya, ada seperti itu. Itu nanti lain lagi dengan ini. Lain lagi dengan dialek Misrahim. Nah, kalau Misrahim itu gini. Misalkan ada kota di Israel namanya Tel Aviv, benar nggak? Betul. Tel Aviv. Itu kalau orang ini, itu juga tanya ya. Kalau orang Sephardim, dia mengucapkannya pakai V. Tipis itu hurufnya, karena tidak ada dages. Tel Aviv. Tapi kalau orang Misrahim enggak. Tel Aviv. Jadi kayak ada dages gitu ya. Iya, Tel Aviv. Itu kamu salah. Enggak. Memang dialek dia seperti itu. Memang dialek Semitik seperti itu. Bahkan bahasa Aram. Ini tak kasih tahu. Bahasa Aram. Contohnya gini. Kita Pesita Suryoyo. Perjanjian baru nih. Iya. Tobo dilidute de Yesu Mesiho Bredawid Bre Abraham. Ini Suryoyo. Ya, ini Suryoyo. Tapi menurut dialek Madenoyo gini. Ketaba dilidute de Yesu Mesiha Bredawid Bre Abraham. Sama beda atau enggak itu maknanya? Beda. Enggak, maknanya sama. Maknanya sama. Bunyinya beda. Memang. Jadi harus didalami, semitiknya harus didalami. Semitiknya harus didalami. Jadi antara Aram itu ya, antara Aram barat dengan timur itu beda dialek. Ada yang A, ada yang O. Sama dengan itu orang Jawa. Orang Jawa ngapak ya A. Nah, misalkan Wiradesa gitu. Tapi kalau orang Jawa orang Solo nggak bisa, itu bukan Wiradesa, itu Wiradeso. Tapi nyambung gitu. Oh, ini yang dimaksud orang Sono itu maksudnya kota ini. Kalau yang dimaksud orang ngapak itu. Sama gini, ada sebuah tempat kota di Jawa Tengah. Itu memang daerahnya orang-orang ngapak. Banjarnegara kabupaten. Banjarnegara. Orang situ bahasanya ngapak semua 100%. Orang aslinya. Tapi kalau orang Solo, Arab ning ndi, Kang? Arab ning Banjarnegoro. Nah, ini apakah beda? Tidak, sama. Itu hanya masalah dialek doang. Sama dengan walatas al dengan walatus al. Itu tetap sama maknanya. Engkau tidak akan ditanya. Tetapi kok yang satu tus al, yang satu tas al, dialek. Dialeknya Waras dia tus al, dialeknya Hafes dia tas al. Maknanya tetap sama. Gitu, Mas. Baik. Jadi kalau masalah kita tes begitu di Ibrani pun ada, di Aramaik ada. Iya, saya paham, saya mencoba memahami ya, Ustaz. Saya juga nggak enak kalau dibilang saya wah ngeyel ini. Misalnya enggak. Itu aneh, orang mencari kebenaran, mudah-mudahan dapat hidayah gitu loh. Mudah-mudahan suka malah gitu, mudah-mudahan dapat hidayah gitu ya. Yang penting batasannya itu bertanya dan tidak menghujat. Itu saja. Anda bertanya sampai kapanpun. Kita tidak akan merasa Anda ngeyel, nggak apa-apa. Siap. Tapi kalau sudah sampai di titik di mana kita sudah menjelaskan, ya sudah, itu lakum dinukum waliyadin, itu nggak bisa dipaksa itu. Betul. Baik. Mungkin terus ada dialek lain ya, ada dialek lain menyebutnya itu bukan Elohim, tapi Elokim. Iya, betul. Nah, jadi nambahin sedikit ya, Bang. Elokim. Nah, itulah keunikan bahasa Semitik. Jadi bahasa Semitik itu dibagi menjadi 3, Ibrani, Arab, sama Arab. Nah, ketiga ini ketika kita sandingkan, ini bisa kita cari akarnya. Dan ternyata kalau kita sudah temukan akarnya, bisa maknanya sama. Itu keunikan bahasa Semitik yang tidak dimiliki bahasa manapun. Indonesia, Inggris, lalu bahasa Jerman tidak memiliki. Misal bahasa Inggris yang satu ini, tetapi akarnya sama, nggak mungkin maknanya sama. Misal saya kasih contoh. Akar itu disebut apa? Mazda. Gini. Saya Pak Gordian, sedikit saya luruskan. Lanjut dulu, Gordian dulu. Begini. Silakan. Nah, jadi itu keunikan bahasa Arab, Ibrani dan Aram ketika ada mungkin 2 kata yang dialeknya berbeda. Mungkin yang paling saya kasih contoh ini yang familiar, yang dijadikan polemik oleh para orang Kristen antara Malik Yaumiddin dan Malik Yaumiddin. Nah, itu akarnya sama. Dan kalau kita misal harokatnya itu dihilangkan, itu artinya dan maknanya ini artinya tidak jauh berbeda, tetapi maknanya sama. Bahkan saling melengkapi. Begitu. Terus saya begini, saya kasih yang hard ya kepada Mas ini. Saya kasih yang agak hard kritik Quran. Ada seperti gini, sebuah ayat Quran gini. Huwallahul ladzi yuhyi wa yumit, ya kan? Dialah Allah. Dia. Huwa itu kan dia Allah gitu kan. Alladzi yang yuhyi wa yumit, menghidupkan dan mematikan. Dilanjutkan dengan frasa berikutnya. Huwallazi yarsuqukum, gitu kan. Dan dialah Allah yang merizkikan kepadamu. Tapi di mushaf Quran yang lain gini. Huwallazi yuhyi wa yumit.
alladzi yarzuqukum. Ini hard nih. Ini biasa kadang kita suka goyang ini kalau orang yang lemah gitu. Huwa di sini ada huwa, sini nggak ada huwa. Wah, ini Quran berkurang nih. Apakah artinya beda? Tidak. Huwallahu alladzi yuhyi wa yumiit. Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Huwallazi yarzuqukum. Dia pula dan dia juga yang memberikan rezeki kepada kalian. Nah, di yang satunya lagi huwanya cuma satu. Huwallahu alladzi yuhyi wa yumiit. Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Alladzi yarzuqukum, yang juga memberikan kalian rezeki. Maknanya tetap sama karena itu nyambung kepada yang di depan. Huwa yang dimaksud adalah Allah, mau disebut satu kali atau dua kali sama saja. Saya katakan begini. Dia Ustadz Alwan adalah seorang ustadz. Ini yang contoh pertama. Dia juga seorang pengusaha. Misalkan gini ya. Misalkan saya tambahkan gini dengan perbandingan satunya. Dia Ustadz Alwan adalah seorang ustadz dan juga seorang pengusaha. Maknanya tetap sama, targetnya tetap Ustadz Alwan. Itu ada seperti itu. Itu nggak merubah makna. Ini berbeda dengan Torah Samaritan sama Torah Masoretik. Torah Samaritan mengatakan tempat persembahan itu adalah di Har Gerizim. Torah Masoretik mengatakan di Yerusalem. Ini udah beda tempat gitu loh. Baik. Ini yang dikatakan bahwa Quran itu terjaga. Kalau masalah dialek, Mas, banyak sekali. Saya bisa sebutkan beberapa dialek Ibrani yang berbeda-beda gitu loh. Jadi ini saya kasih contoh. Kalau Mizrahim, bet ada dages atau tidak, gini ya, bet ada dages atau tidak, tetap dibaca bet. Loh, Bang, terus kalau ada dagesnya dibaca gimana? Nah, ada dagesnya berarti berkaitan dengan huruf sebelumnya harus ngancing. Gitu. Tapi kalau nggak ada dagesnya tetap dibaca bet. Loh, tapi kalau Separdim gimana? Kalau Separdim ada dages nyangkut sama dengan Mizrahim, tapi kalau nggak ada dagesnya dibaca V. Apakah dua Yahudi ini berbeda? Enggak, sama, maknanya sama. Pelafalannya yang berbeda. Loh, kok Yaman menyebut Yisrael? Beda dong berarti. Enggak, memang dialeknya Taimoni seperti itu. Tapi dialeknya Separdim Yisrael. Ya, kalau begitu, Bang. B sama V gitu kan, itu kan kalau di Ibrani. Kalau dalam bahasa Ibrani saya pikir pakai nikut juga orang nggak pakai nikut juga orang bisa baca. Kemudian juga kalau kembali ke pertanyaan tadi ya, kalau orang Arab juga tanpa harus. Sebenarnya gini, Ustaz Alwan, sebenarnya gini. Setiap bahasa punya perbedaan dialek tapi maknanya sama. Cuman kenapa kok bahasa Timur Tengah itu walaupun beda dialek tapi tidak dapat dilencengkan maknanya? Karena mereka menggunakan huruf konsonan semua, vokalnya dengan nikut, dengan tanda baca. Adapun selain bahasa itu bisa terlenceng bisa, karena dia menggunakan huruf vokal dan konsonan. Contoh dalam bahasa Inggris itu loh, ada kalau misalkan British dengan American kan ada COLOUR dengan COLOR itu kan, color dengan color gitu kan. Itu maknanya tetap sama gitu loh. Maknanya tetap sama, tidak berbeda. Bahasa Indonesia pun seperti itu ya. Orang Malaysia dengan orang Indonesia itu logatnya biasanya beda. Kalau orang Malaysia cenderung A, orang Indonesia bahasa baku, orang Malaysia cenderung E, orang Indonesia ini saya kasih contoh dialek Melayu. Orang Malaysia biasa cenderung dialeknya E. Kalau orang Minang O. Kalau orang bahasa Indonesia baku A. Kalau Betawi E. Misalnya gini, contoh dalam bahasa Indonesia baku. Kamu mau kemana? Ya kan? Ini Indonesia baku. Orang Minang, kamu mau kemana? Orang Betawi gitu. Kamu mau kemana? Itu kan? Atau misalkan orang Malaysia, kamu mau kemana? Apakah artinya beda? Saya bertanya. Ini tidak merubah makna. Dialek itu seperti itu, sama dengan bahasa Jawa seperti itu. Nah, bahasa Semitik pun seperti itu. Jadi kritik teksnya seperti itu. Iya. Saya paham maksudnya Ustadz Mose apa ya, intinya pokoknya tidak ada perbedaan, maksudnya seperti itu yang saya pahami ya. Kemudian kalau nggak ada perbedaan dan Bang Alwan sampaikan bahwa ya tetap ada perbedaan, tetapi keduanya itu saling menguatkan makna, istilahnya seperti itu. Nah, di luar dari ini ya, saya ini pandangan saya karena saya nggak bisa lepas dari pandangan saya. Karena saya sebagai orang yang luar gitu loh. Nah, sesederhana pandangan saya sederhana ini. Yang satu, meaningnya adalah kamu jangan Nabi Anda tidak akan ditanya. Yang was mengatakan Nabi jangan tanya. Jadi
pemahaman saya yang paling sederhana, saya mengatakan bahwa Bukan Nabi jangan tanya, salah terjemahan itu. Coba sebentar. Saya coba lihat di ini, Ustaz. Saya lihat di saya kemarin situsnya Itu yang mana, Ustadz? Quran apa? Surat berapa? Iya, kamu tidak akan bertanya dan kamu tidak akan ditanya gitu. Oh iya. Beda ini, itu. Ustaz, Kalau ini saya buka yang bahasa Inggrisnya ya. Yang menurut House, indeed we have sent you, O Muhammad, with the truth as a bringer of good tidings. Mohon maaf Bang Sito, saya baru masuk. Itu Quran berapa surat apa ya? Kalau boleh tahu. Al-Baqarah 119. 119. Oke. Saya juga punya duanya. Yap. Yang ini, and you will not be asked about the companion of ya, itu kan yang walatus al. Ya, ini yang kemudian yang wars mengatakan bahwa and do not ask about the companion of Bukan. Itu do not ask itu terjemahan siapa? Ini saya yang dapat dari Muslim mana? Prophet, Ustaz. Bisa ditampilkan nggak? Muslim Prophet. Share screen mungkin Bang. Di share screen coba. Ya. Kemarin pas diskusi dengan Ustadz Zuma saya sudah. Kalau saya sih dari yang saya tahunya ini dari Samuel Green. Kalau saya. Kalau saya tahunya dari situs Islam sendiri. Oke, makanya coba ini Ustadz Alwan, saya punya tafsirnya Imam Suyuti ini juga menjelaskan tas'al sama tus'alu juga. Ini saya mau. Oh ya, silakan. Silakan. Banyak sudah ulama kita udah banyak menjelaskan juga sebenarnya. Cuman ya. Jadi di tafsir Imam Suyuti itu kalau ada perbedaan dialek selalu dibahas. Ini bisa di-download di Al-Quran Indonesia juga. Kita bisa pakai punyanya Imam Jalaluddin Asyuti. Nah, ini inna arsalna kabil haqqi basirau wa nadhiro. Nah, ini kan kalimat keduanya wala tus'alu. Yang satunya tas'al, ya, wala tus'alu an ashabil jahim. Nah, di sini dikatakan yang wala tus'alu ini kita bisa lihat interlinearnya saja, wala tus'alu dan tidak kamu ditanya dari penghuni-penghuni neraka. Nah, lalu Imam Jalaluddin Asyuti juga menerangkan menurut satu riwayat dibaca tas'al, ini dari riwayat waras, yaitu dengan sukun atau baris mati menunjukkan larangan. Ya sama saja. Apa bedanya? Ya, yang satu kan kalimat berita, Ustadz Goldian. Kemudian yang satunya menunjukkan larangan. Jadi yang satu mengatakan bahwa kamu tidak akan ditanya, itu adalah kalimat berita. Sedangkan kamu jangan tanya, itu adalah kalimat larangan. Nah, bagi saya ini sebuah perbedaan makna. Nah, terus yang di Lauh Mahfudz-nya itu yang mana? Yang larangan atau yang berita? Oh, tujuannya legal, kata Nabi. Itu begini, berarti apakah di Lauh Mahfudz itu Gini Pak, wala tas'al itu artinya begini. Itu tidak selalu bermakna larangan. Wala tus'al wala tas'al itu kamu tidak akan bertanya dan kamu tidak akan ditanya gitu. Bukan larangan. La itu tidak selalu la nafi. Atau kan ada dua, la nafiyah, la nahiyah. Satu melarang, satu menafikan. Jadi jangan diartikan la nahiyah, salah terjemahannya. Yang benar itu adalah la nafi. Kamu tidak akan bertanya tentang itu dan kamu tidak akan ditanya tentang itu. Saling melengkapi. Itu sudah dijelaskan di buku-buku para ulama. Betul. Dan itu coba dikaitkan dengan perkataan sebelumnya, sebelum masuk ke walatas al, itu ada kaitannya biasanya. Iya, jadi kalau kita misalnya ini pentingnya bahasa Arab ya, sebelum masuk ke ranah seperti ini harus ada pengantar bahasa Arab dulu. Jadi tidak kelihatan seperti sesuatu yang tidak ada dasar basic, gitu. Ya. Karena kalau nanti dijelasin terus nggak tahu dasar, kadang memang susah nyambung. Harus coba di Goldian coba diketik aja situ beda lanafi dengan lanahi coba. Apaan Ustaz? Ajarin nahu sorof aja Ustaz. Aduh panjang. Waduh panjang itu. Ya, jangan. Atau ini gimana? Beliau kan bertanya. Gini kan gini ya, Indonesia ini punya web Al-Ma'ani, yaitu kamus tentang bahasa Arab ke Indo ya. Kita lihat aja artinya semuanya. Waduh, ini siapa yang
Saya cari. Kan apa namanya aksaranya sama itu. Tus alu sama tas al. Ya, jadi tak sin Iya, hurufnya itu sama. ainul. Oke. Saya sabar. Coba diketik aja tuh Linknya lanafia sudah dengan saya kirim ke lanahia. chat, Ustaz. Linknya sudah saya kirim ke chat. Soalnya saya tadi coba buka dari sini tidak bisa. Oke. Silahkan dibuka dulu. Itu dari website Islam sendiri. Beliau yang menerjemahkan keduanya. Beliau juga yang apa kayak Gini memperbedaan. Mas Citos ya. Ini kalau saya lihat dari judul bahasa Inggrisnya, ini konotasinya ini bukan dari Islam, tapi pihak dari luar Islam yang mengkritis Islam. Karena ini dia menggunakan web dengan alamat Muslim Prophet, Nabi Islam. Berarti ada orang di luar Islam yang mengkritisi Nabi itu. Sedangkan kami kaum Muslimin menganggap Nabi Muhammad itu untuk seluruh alam. Jadi ini saya yakin sumbernya dari out of Muslim ini, Ustadz Alwan dan Bang Goldian. Ini konotasinya negatif ke kita. Ya, nggak apa-apa. Oh, ya ini ini sumbernya dari luar. Di sini juga bisa saja orang mencatut gitu loh. Bisa Jonathan Nandar saja. Di videonya ini ada Jay Smith dengan Hatun. Ini kan memang dua orang yang fokus ngebahas tentang ini. Jadi ini kayaknya ini bukan dari Muslim ini. Ya. Ustadz Alwan. Jonathan Nandar saja mengklaim dirinya evangelis padahal bukan orang Nasoro loh. Jadi gitu. Jadi hati-hati. Jadi jangan ini ada muslimnya. ini pasti ini belum tentu. Saya bagikan ke ini ya tentang bertiga. Mohon maaf maksud saya seperti ini. Saya sudah beberapa kali ke situs itu ya, dan kemudian memang posisinya adalah dia membela Islam. Jadi saya nggak cuma buka link itu aja. Beliau ini adalah apologet Muslim. Tetapi memang dalam beberapa arti dia memang menunjukkan. Jadi kalau misalnya saya umpamakan Yasir Qadhi itu beliau mengatakan bahwa kita hidup di tengah-tengah orang yang dengan bebas mempertanyakan kita. Kalau kita tidak jujur, habis reputasi kita. Jadi sama seperti ketika Ustadz Sabir Ali mengatakan bahwa ya memang naskah Sanaa itu memang ada perbedaan. Nah, di satu sisi saya melihat, saya cuma memuji kejujuran beliau, Ustadz Sabir Ali. Masalah perbedaannya dalam gini. Saya pikir gini, kalau kita bicara misalnya Anda ngambil tentang Yasir Qadhi ya kan, Yasir Qadhi itu dipertanyakan banyak oleh para ulama gitu tentang klaimnya itu. Jadi Anda tidak bisa ngambil hanya satu pendapat lalu satu orang yang Anda sekarang kalau nonton ya bagaimana pendapat Yasir Qadhi itu banyak karena gini, ketidaktahuan dia lantas dia mengatakan itu rumit. Tapi saya dapat klaim dari Yasir Qadhi sendiri di Facebooknya, dia mengatakan bahwasanya saya tidak bermaksud begitu dan saya tidak ingin orang-orang di luar Islam itu mengambil kalimat saya untuk dipakai untuk melawan kaum muslimin yang lain. Jadi dia sudah klarifikasi juga gitu. Nah, jadi gini, kalau kita bicara sumber gini, saya pikir kita itu perlunya data ya. Jadi kita tidak kila wakol ya. Kila wakol itu artinya dengar-dengar orang gitu. Kalau kami muslim ini kan kita mandiri, kita belajar gitu. Ada ilmunya, ada basicnya. Yang saya katakan itu enggak ngarang. Saya ambil contoh ya, misalnya ketika coba misalnya Goldian di screenshot tentang apa beda lanahia dengan lanafia. Itu ada. Jadi misalnya kalau ada pendapat dari Yasir Qadhi atau sepertinya satu orang yang sedikit dipermasalahkan ini Yasir Qadhi sendiri. Tapi kalau kita bicara tentang Jay Smith, Hatun, ini kan dari dulu memang bahasannya ya tentang itu dan apa yang misalnya Anda sampaikan juga tidak jauh-jauh dari situ juga gitu. Jadi bukan hal yang baru bagi kami kaum muslim. Cuman kan kita menjelaskan bahwasanya lah di sini latus al walatas al itu adalah lanafia bukan lanahia. Nah ini penting kalau misalnya seperti kalau saudara kan mengakui saya nggak tahu bahasa Arab, nggak bisa. Nah ini juga satu kekurangan gitu. Sehingga saya pikir dalam dialog itu kan yang paling penting itu frekuensi pemahaman. Kalau misalnya kami jelaskan dengan menjelaskan terus diajarin lagi ya ini jadi problem. Tapi kalau padahal kami sudah pakai gunakan bahasa sederhana bahwa ada yang la itu bisa bermakna tidak, itu artinya la
dua-duanya artinya tidak, tapi satu itu bersifatnya melarang, satu hanya untuk mengecualikan saja. Gitu. Kira-kira seperti, tapi terserah Baik. saja kalau misalnya Ya, Anda baik, tidak tidak apa-apa. terima atau apa Jadi itu kalau urusan lain. misalnya seperti ini. Gini, contoh sederhana, kata awal itu biasanya artinya mengikuti kata sesudahnya. Contoh saja di dalam bahasa Inggris, kata close, artinya kan tutup ya. Ini semua orang sudah tahu. Tetapi kalau kita tambahkan satu kata setelahnya, friend, close friend. Jadi apa menurut Bang? Apa artinya close friend? Posisinya juga, Akhi Goldian. Misalnya kalau dia kata itu larang, maka dia diawali dengan satu kalimat itu misalnya. Jadi tapi kalau dia masih misalnya ada wa-nya, itu kan masih nyambung dengan kalimat sebelumnya. Iya, Maka itu lebih dekat kepada maknanya la nafi ya, pengecualian. Nggak mungkin kan ada kalimat atof susah sekali saya bahasnya. Atof itu kalimat sambungnya wa, terus kemudian ada larangan. Artinya kan dia menafikan kalimat yang sebelumnya. Gitu. Itu gambaran sederhananya kayak gitu. Ini memang agak sedikit apa namanya, perlu dasar Pak Citos, biar ya sama seperti waktu saya ngejelasin ke Ibnu Kalam, kan Ibnu Kalamnya bilang kata puasa itu artinya kutiba itu artinya ditulis. Ya itu kalau orang nggak belajar bahasa Arab itu kelihatan memang. Dia nggak tahu bahwasanya satu kata itu bermakna mustarak atau bermakna ganda. Beberapa kata ya, misalnya kutiba bermakna ditulis, bisa juga bermakna diwajibkan. Nah, ini Pak Ibnu Kalam nggak tahu itu, jadi bilangnya macam-macam. Oh, yang Al-Baqarah 183 ya. Ya, betul, yang kutiba alaikumusiyam itu. Kalau saya cermati dari situs tadi ya Ustaz, itu juga mereka banyak mengupas bahwa Yesus itu apa namanya? Mereka banyak mengkritisi Yesus. Jadi kayak misalnya seperti ini Ustaz. Yesus itu harus berdoa dulu, baru Lazarus bangkit. Nah itu jelas bukan kata-kata kami gitu loh. Tapi nggak apa-apa lah. Oke lah, nggak apa-apa juga. Kan terjemahan juga. Ya. Kalau menurut pendapat Ustadz sendiri, tadi kan ada walatus alu dan tas ala ya misalnya. Nah menurut Ustadz, kedua itu kalau diterjemahkan, karena saya buta Arab ya, itu benar tidak yang seperti yang saya sampaikan tadi? Bahwa satunya berarti jangan tanya, yang satunya kamu tidak akan ditanya. Atau Ustadz punya arti yang lain? Enggak, itu aja. Jadi kamu tidak akan ditanya dan kamu tapi begini, tetap saja bahwasanya ini kan khasanah ilmiah ya. Misalnya tadi Bang Indra menjelaskan bahwasanya ada ulama yang menganggap itu tetap bagian dari dialek. Ya, tidak bisa saya bantah juga karena kan dialek itu ya seperti itu, bisa penyebutan. Saya kurang tahu, nanti mungkin saya bakal baca bukunya Bang Indra juga. Apakah ada ulama yang cara penyebutan tas'al itu tus'al? Kita tidak tahu. Nah, ini kan di luar kapasitas saya juga. Tapi setahu saya kalau dari sisi penyebutan atau sounding ya, tas'al dengan tus'al itu beda. Satu isim majhul, satunya biasa. Satu kamu tidak akan ditanya, satunya kamu tidak akan ditanya. Jangan bertanya. Jangan bertanya. Kamu tidak akan bertanya dan kamu tidak akan ditanya itu. Iya, baik. Berarti tapi kan gini, artinya gini Mas. Ya saya juga termasuk membenarkan apa yang Ustadz Alwan katakan, karena gini, itu walatas ada walatus al, kalau ikut yang makna tadi bahwa kamu tidak akan ditanya dan kamu tidak akan, dan jangan kamu bertanya ya, itu bahasa Inggrisnya ya. Tidak, kamu tidak akan bertanya. Beda dengan kamu jangan bertanya. Itu jangan itu ya lanahiyah. Tapi ini ya, tapi gini, intinya gini. Maknanya berarti tidak merubah makna Quran. Tidak merubah, karena maknanya gini. Melengkapi. Gini, maknanya gini. Ya. Iya, maknanya melengkapi gini. Maknanya gini. Maknanya itu gini, tidak saling membantah karena gini. Maknanya inna arsalnaka kan gini ya. Bentar. Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sungguh kami telah mengutus Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan engkau tidak akan ditanya tentang penghuni neraka. Ini yang terus alu ya. Artinya dia objek kan, berarti Rasulullah itu objek. Allah tidak akan mempertanyakan itu. Nah, kalau yang tas'al, Muhammad sebagai subjek.
Muhammad sebagai subjek. Jadi Allah tidak akan memberikan beban itu kepada Rasulullah, dan Rasulullah Ah, tidak akan mempertanyakan itu pula gitu. Jadi itu oh memang berarti intinya gini Mas. Intinya gini Mas. Berarti itu Mas memperkaya katakan maknanya. ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya. Jadi sungguh kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai berita gembira dan peringatan. Maksudnya gini, bahwa setelah Nabi Muhammad diutus, nanti berarti ini masuknya di tafsir ini. Asbabun nuzul dan penafsiran. Jadi maksudnya gini, ketika Rasulullah itu diutus dengan membawa kebenaran dan memberi peringatan, maka setelah itu ketika ada orang-orang yang ingkar, maka Rasulullah itu udah nggak ada urusannya sama sekali. Betul. Makanya di situ dikatakan dia tidak akan bertanya dan dia pula tidak akan ditanya. Maksudnya apa? Sama sekali dia berlepas dari semuanya itu. Jadi benar, berarti maknanya itu adalah saling melengkapi, bukan saling membantah gitu. Saya sudah pernah menerima jawaban seperti itu juga, Ustaz. Saya juga pernah googling juga. Gini Bang Cito, saya kasih analogi yang sederhana. Kamu tidak masuk kelas sama kamu jangan masuk kelas. Keduanya ini sama-sama tidak into, jadi tidak berada di kelas. Itu sesuatu hal yang sama loh. Tidak ada perbedaan yang fundamental antara kedua kalimat itu. Dan kalimat yang saya buat ini variabelnya sama, gitu. Tapi begini. Dan itu gini, Ustaz Alwan. Dan jangan masuk kelas. Dan ini jangan gini. Kalimat. Oh ya, silakan. Jadi gini, dan itu kata sa'ala dalam bahasa Arab itu tidak selamanya artinya ditanya. Ya, karena dalam sastra bahasa Arab, dalam budaya Arab, sa'ala itu kadang juga bermakna tanggung jawab. Jadi kalau misalkan walatus alu dan walatas alu, bahwa kamu tidak akan mempertanggungjawabkan. Ini kalau kita masuk maknanya itu kan sebuah kalimat itu kan tidak selamanya dimaknai dengan etimologi. Kadang masuk ke terminologi gitu loh. Misalkan gini, kamu tidak akan jadi kata sa'ala itu bisa bermakna pertanyaan atau bisa bermakna tanggung jawab gitu loh. Jadi gini, kalau kita maknai dengan terminologi itu artinya akan lebih semakin mengerucut, semakin menjelas. Jadi artinya gini, kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atau kamu tidak akan bertanggung jawab. Berarti intinya sama, tidak akan bertanggung jawab gitu loh. Kamu jangan bertanggung jawab dong, Ustaz. Maksudnya bukan kamu jangan bertanggung jawab. Kamu tidak akan bertanggung jawab dan kamu pula tidak akan kamu dimintai tidak akan pertanggungjawaban ya. Kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban dan kamu pula tidak akan mempertanggungjawabkan dia. Berarti maknanya sama. Karena dalam bahasa Arab itu ada terkenal gini Mas, ada terkenal namanya itu lafdzul mustarok, satu kata beda makna. Ada seperti itu. Jadi salah itu betul juga bisa bermakna juga. Kalau misalnya tadi satu kata dua makna ya Ustaz. Kalau satu kata dua makna. Lah ini dua kata Ustaz. Oh tidak ini lain itu asalnya dari sama. Asalnya dari kata yang sama, sa'ala. Ya, gini. Ya, jadi gini maksudnya itu gini biar Bang Citos paham. Sa'ala itu di situ kan kalau di terjemahan itu kan ask ya, meminta, ask ya. Kalau di terjemahan itu kan katanya do not ask, tapi itu harusnya itu don't apa? Ya do not ask itu gini. Sebentar Bang Indra, sebentar. Biar Ustadz Alwan selesaikan. Tafadhol Ustadz. Ya, jadi misalnya do not ask itu jelas la nafia. Tidak bukan berarti kamu jangan bertanya, tidak. Don't ask itu yang baru la nahi. Jadi salah Inggrisnya sudah betul kayaknya tuh, do not ask. Tidak akan ditanya, ya. Kamu tidak akan ditanya. Sudah benar kecuali misalnya don't ask, nah itu baru kemudian dia la nahi. Nah, ketika kita bicara tentang sa'ala, meminta, itu betul kata penjelasan Bang Indra tadi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Mas'ul itu bentuk lain, bentuk majhul daripada bentuk maf'ul daripada sa'ala. Artinya dimintai pertanggungjawaban. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi ini memang pengayaan bahasa ya. Kalau tadi ada namanya tafsir harfiah, letterlet itu ask. Tapi kalau mau diluaskan lagi, maknanya juga bisa minta pertanggungjawaban, gitu penjelasan dari Bang Indra. Ya jadi gini, di aplikasi di situs yang Bang Citos itu sampaikan, dia menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris secara etimologi, secara makna katanya langsung. Tetapi sebenarnya yang dimaksud Quran ini, karena kan bahasa Quran itu kan mustarok ya. Jadi satu kata bisa bermakna ganda. Begitupun bahasa Indonesia kan ada seperti itu. Jadi sebenarnya ini kata Quran ini, sebuah kata Quran tas'adul tus'al ini berasal dari kata sa'alah. Ini yang dimaksud Quran itu bukan secara etimologi tapi terminologi. Jadi yang dimaksud itu adalah sa'alah ini tidak bermakna sebagai makna pertanyaan atau tanya ya, dengan kata dasar tanya sa'alah, tapi lebih ke tanggung jawab. Jadi misalkan walatas adalah walatus al, makanya diterjemah Indonesia kan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban, bukan kamu tidak akan bertanya.
Jadi kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban dan kamu pun tidak akan bertanggung jawab. Jadi gini, kalau kita terjemahkan secara terminologi bukan secara etimologi, yang hafaz itu gini, artinya terjemah Indonesia nih. Kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kalau warasnya, kamu tidak akan bertanggung jawab. Ujung-ujungnya kata kerjanya Nabi Muhammad tidak akan pernah bertanggung jawab, gitu. Seperti intu tadi yang Guldian sampaikan, kamu kamu tidak akan dimasukkan ke kelas atau kamu tidak akan pernah masuk kelas. Itu artinya sama. Saya setuju. Iya. Tapi kan itu udah ranah tafsir nggih, Ustaz. Maksud saya setuju. Tapi itu udah level stages selanjutnya, itu udah masuk ke ranah tafsir. Tetapi yang saya tanyakan ini masih dalam ranah secara bahasanya dulu. Jadi jelas-jelas itu tadi itu bukan tafsir. Justru itu bukan tafsir gini. Jadi gini. Bahasa itu kan gini, bahasa itu kan ada etimologi, ada terminologi. Jadi kalau dalam kata Indonesia itu kan misalnya gini, ada apa ya Ustaz Alwan ya, kalau bahasa Indonesia itu yang ambigu itu apa ya, sebuah kata yang ambigu. Yang dijelasin tadi itu etimologi, kita nggak masuk ke ranah tafsir. Nanti kalau tafsir lagi itu lebih luas lagi. Itu baru etimologi dan terminologi. Jadi gini, tafsir itu gini sebentar. Tafsir itu kan gini. Quran bil Quran. Nah, betul. Kalau etimologi ini, kalau bahasa Indonesia misalnya radikal, etimologi dari kata radikal itu apa? Radix, artinya berakar. Nah, itu etimologi. Kalau masuk ke terminologi, penjelasan dan penjabaran kata itu. Aliran keras maksudnya. Kalau radikal, kalau arti radikal secara etimologi itu berakar ya. Kita jadi manusia ini harus radik berakar gitu. Tetapi kalau kita artikan secara terminologi bisa keras gitu, radikal. Gitu. Nah, jadi tadi kan saya udah jelasin. Itu sebenarnya Betul. Ini saya baru ketemu akar kata dalam bahasa Indonesia gini. Dalam bahasa Indonesia ada kata arus. Arus ini bisa bermakna arus air, bisa bermakna arus perkembangan pengetahuan di Indonesia ini semakin meningkat seiring minatnya pemuda dalam hal membaca. Ini kan arusnya beda, tapi dalam kata yang sama. Jadi kalau kita tarik dari etimologi bahasa Indonesia, arus itu kan aliran atau pergerakan. Tapi kalau arus ini kita kaitkan dengan air, berarti aliran air. Tapi kalau arus ini kita kaitkan dengan pembelajaran, berarti adalah semangat belajar. Nah, itu bahasa Arab pun ada seperti itu. Kalau bahasa Indonesia asli yang tidak diserap itu nggak memiliki etimologi, Bang Indra. Tetapi kalau bahasa Indonesia misal yang diserap dari bahasa Arab, misal contohnya apa ya? Banyak dari bahasa Arab. Ya, banyak dari bahasa Arab. Manusia kan itu diserap dari bahasa Arab, nas. Lalu dari bahasa Yunani juga banyak. Misal logika diserap dari bahasa Indonesia yang berarti logos, pikiran, bisa dikatakan kata dan lain sebagainya. Itu etimologi bahasa Indonesia yang dimana bahasa Indonesia itu diserap dari bahasa asing. Kalau bahasa Indonesia yang asli itu tidak ada akar katanya gitu.